with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebuah cahaya yang tidak jelas melintas di pupil Nili. Elder Feng Yu pasti percaya kata-katanya. Lagi pula, mustahil bagi orang lain untuk mengetahui rahasia sebesar itu, lokasi tanda naga di tubuh Mu Yue. Feng Yu bertemu dengan tuan yang terhormat. Feng Yu segera menangkupkan tangannya saat dia membungkuk. Penatua Feng Yu terlalu sopan. Nili tersenyum sambil segera mendukung lengan Feng Yu. Lengan Feng Yu terekspos dengan kulit berkilau dan berkilau. Dia harus mengakui, Feng Yu sendiri juga sangat cantik. Merasakan dua tangan Nili yang mendukungnya, wajah Feng Yu langsung memerah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nili. Ada jejak pesona tanpa sadar di matanya. Feng Yu mendongak saat dia berbicara dengan Nili. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu yang terhormat di sini. Feng Yu sangat terhormat. Jika tuan yang terhormat membutuhkannya, Feng Yu dapat menemanimu kapan saja. Hati Nili bergetar setelah mendengar kata-katanya. Apakah Feng Yu mengujinya atau? Menurut pola pikir manusia, karena dia adalah pendamping Dao dari Master Sekte-Sekte Dewa Iblis, Feng Yu seharusnya tidak menunjukkan daya tarik yang ambigu seperti itu. Atau mungkin pola pikir antara klan iblis berbeda dibandingkan dengan mereka. Atau mungkin, Nili menundukkan kepalanya saat dia melirik Feng Yu. Dia melihat wajahnya memerah dengan pesona yang tak terkatakan, sosoknya yang menggairahkan memiliki daya tarik yang tak ada habisnya. Sebuah lingkaran cahaya melintas di hati Nili saat ia dengan cepat menarik tangannya kembali dan tertawa. Elder Feng Yu pasti bercanda, saya benar-benar setia kepada Master Sekte. Jadi, saya tidak akan melakukan apapun yang tidak setia kepada Master Sekte. Dengan kepribadian yang kuat seperti Mu Yue, bagaimana dia bisa mentolerir wanita lain yang berhubungan dengan sahabat daunnya sendiri, bahkan bawahan terdekatnya? Feng Yu dalam hati mengamati Nili saat dia merasa sedikit lega ketika dia mendengar jawabannya. Dia membuat senyum menawan saat dia mengusap jari-jari tangan kanannya di dada Nili sambil tersenyum dengan bibir mengerucut. Apakah Yang Mulia tidak menginginkannya? Atau apakah Anda hanya tidak cukup berani? Feng Yu pasti tidak akan memberitahu Sekte Master tentang hal itu. Nili menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, Penatua Feng Yu, jangan merayuku untuk melakukan kesalahan besar. Belum lagi saat ini, aku berada dalam tubuh manusia. Jangan bilang bahwa Penatua Feng Yu menginginkan manusia. Nili mengambil pandangan yang mendalam pada Feng Yu. Tubuh Feng Yu berhenti saat ekspresi menjijikkan muncul. Dengan identitasnya, bagaimana mungkin dia dan manusia? Nili tertawa, aku membutuhkan setidaknya belasan tahun lagi untuk bebas dari seni rahasia ini. Untuk ambisi besar Master Sekte, saya tidak punya pilihan selain mengorbankan diri saya sendiri. Feng Yu kasar, Yang Mulia pasti menderita. Ekspresi Feng Yu berubah serius saat dia berbicara dengan tangan ditangkupkan ke arah Nili. Saya telah menyusup ke Sekte Bulu Ilahi, memperoleh posisi Master Sekte dan hari ini, Sekte Catatan Surgawi juga telah jatuh ke tangan saya. Ambisi besar Master Sekte akan selangkah lebih dekat. Nili melanjutkan, dalam beberapa bulan terakhir, saya belum melaporkan kemajuan saya ke Master Sekte. Aku ingin tahu, untuk apa tetua Master Sekte datang ke sini? Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil menatap Feng Yu. Tidakkah Yang Mulia tahu bahwa kegiatan 6 sekte ilahi baru-baru ini sedikit aneh? Feng Yu berbicara dengan alis berkerut. Aneh? Apa yang aneh? Nili bertanya dengan ragu. 6 sekte ilahi tiba-tiba mendapatkan semacam ramuan suci dan kekuatan mereka melonjak. Ada semakin banyak ahli yang telah menembus ke alam martial ancestor. Kami tidak yakin dengan alasannya. Feng Yu melanjutkan, jadi, kami datang untuk mengintai Sekte Catatan Surgawi. Bahkan jika kita harus menderita beberapa kerugian, kita masih harus menyelesaikan ini. Hahaha, jadi sebenarnya masalah ini. Nili tertawa. Apakah Yang Mulia tahu apa yang terjadi? Feng Yu bertanya sambil menatap Nili. Saya secara alami tahu tentang itu. Apakah Penatua Feng Yu mengetahui obat mujarab apapun di dunia ini yang dapat memperkuat kekuatan seseorang hanya dalam belasan hari dan tanpa efek samping apapun? Nili dipenuhi dengan senyum saat dia melihat Feng Yu.
Dengan pengetahuan Feng Yu, itu pasti tidak mungkin baginya untuk memahami mengapa ramuan Nili memiliki efek seperti itu. Tidak ada. Feng Yu menggelengkan kepalanya sambil terus berbicara, mengapa kekuatan 6 sekte ilahi maju dengan pesat. Ada hal-hal yang penatua Feng Yu tidak tahu, alih-alih menyebut ramuan ilahi sebagai pil legendaris di jalur kultivasi, itu hanya esensi spiritual asal naga. Nili tersenyum. Esensi spiritual asal naga. Feng Yu menatap kosong. Dapat dimengerti bahwa penatua Feng Yu tidak mengetahui esensi spiritual asal naga. Anda dapat memeriksa catatan ramuan bulan misterius ketika Anda kembali. Nili berbicara, ini adalah jenis cairan herbal yang berasal dari kolam naga. Kolam naga adalah kuburan binatang spiritual berdarah naga. Mengumpulkan mayat binatang spiritual berdarah naga itu, dan di bawah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu akan terbentuk menjadi esensi spiritual asal naga. Aku ingin tahu apa efek dari esensi spiritual asal naga ini. Untuk dapat memungkinkan budidaya orang-orang dari 6 sekte ilahi untuk maju dengan pesat. Feng Yu mengerutkan alisnya. Penatua Feng Yu terlalu khawatir. Memang, esensi spiritual asal naga dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tapi ada efek samping yang mengerikan. Nili berbicara, karena esensi spiritual asal naga dapat membuat kekuatan seseorang melonjak puluhan kali lipat, efeknya hanya bisa bertahan selama 3 tahun. Gitu efeknya hilang, akan ada penurunan besar dalam kultivasi mereka, bahkan 1/10-nya tidak akan tersisa. Petik 2. Dia mengira orang-orang seperti Feng Yu tidak tahu apa itu buah ilahi Paseles. Mendengar kata-kata Nili, Feng Yu terkejut, jadi itu yang sebenarnya terjadi, tapi mengapa mereka menggunakannya? Penatua Feng Yu tidak menyadari fakta ini. Dengan menyempurnakan esensi spiritual asal naga menjadi ramuan, itu bisa sangat meningkatkan potensi seseorang dan sulit untuk efeknya diperhatikan. Ketika 3 tahun habis, sudah terlambat bagi mereka. Nili berbicara dengan senyum menyipitkan mata. Menurut pengetahuan saya, setidaknya ada 1000 dari mereka yang telah mengkonsumsinya. Setidaknya beberapa ahli puncak dari 6 sekte ilahi telah mengkonsumsi esensi spiritual asal naga. Nili menjelaskan. Bukankah itu berarti bahwa 3 tahun kemudian? Mendengar kata-kata Nili, mata Feng Yu berbinar. Benar, surga membantu Master Sekte. 3 tahun kemudian, ambisi besar Master Sekte akan menjadi kenyataan. Nili tersenyum dengan mata menyipit. Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh Yang Mulia? Feng Yu tidak bisa membantu melihat Nili saat dia bertanya. Tidak, meskipun benar bahwa esensi spiritual asal naga berasal dari Sekte Bulu Ilahi, itu tidak dilakukan olehku. Menurut tebakanku, itu bisa jadi tanah suci iblis leluhurnya. Nili berbicara dengan tatapan muskil. Jadi gitu, Feng Yu memahami gambar itu dalam sekejap. Karena itu adalah pengaturan tanah leluhurnya, maka saya hanya bisa menunggu dan melihat. Ya, terutama saat ini, Master Sekte saat ini berada di titik krusialnya, jangan ganggu dia tentang hal-hal kecil seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu selama 3 tahun dan 6 sekte ilahi akan berantakan. Nili tersenyum. Benar, apa yang dikatakan Tuan yang terhormat itu masuk akal. Ketika Master Sekte keluar dari pengasingannya, itu akan menjadi saat ketika kekuatan 6 sekte ilahi jatuh dan pada saat itu, Master Sekte akan meratakan 6 sekte ilahi. Feng Yu berbicara dengan gembira, untungnya, saya telah bertemu dengan Yang Mulia. Jika kita memulai perang dengan 6 sekte ilahi pada saat ini, kita pasti akan menderita kerugian besar. Terima kasih atas pengingatnya, Yang Mulia. Penatua Feng Yu terlalu sopan, itu tugasku untuk melakukannya. Nili tersenyum. Tuan yang terhormat harus berhati-hati sendirian di Sekte Catatan Surgawi, itu adalah tempat di mana bahaya berdiam. Feng Yu melirik Nili saat dia berbicara dengan nada lembut dan daya pikat tak berujung di matanya. Penampilan Feng Yu sangat luar biasa, kelembutannya bahkan membuatnya gitu memikat hingga membuat hati Nili berdebar. Jangan khawatir tentang itu, Penatua Feng Yu. Orang-orang di Sekte Catatan Surgawi tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengan kekuatanku, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Nili berbicara dengan percaya diri. Tuan yang terhormat itu brilian dan bijaksana. Ketika suara memikat Feng Yu memasuki telinga Nili, itu membuatnya merasakan sentakan di hatinya saat hatinya berfluktuasi.
Nili tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Feng Yu benar-benar bukan seseorang yang mudah digertak. Dia benar-benar menggunakan seni memikatnya untuk mencoba dan menyuarakan kebenaran darinya. Dia hampir jatuh untuk itu. Penatua Feng Yu menyanjung. Nili tampak seperti mabuk saat dia tertawa. Sejak aku dilahirkan kembali, aku mahir dalam seni penyembunyian pesona iblis. Saat saya mengeksekusinya, tidak mungkin bagi para ahli realem martial ancestor di sekte catatan surgawi untuk menghalangi saya. Melihat wajah Nili memerah, pesona di mata Feng Yu semakin kuat saat dia dengan malu-malu berkata, "Yang mulia, apa itu seni penyembunyian mantra iblis? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya?" Penatua Feng Yu belum pernah mendengar tentang seni penyembunyian mantra iblis. Yue tidak pernah memberitahumu tentang itu. Nili sedikit bingung saat dia bertanya. Suaranya terus-menerus, dan bahkan napasnya menjadi berat. Feng Yu tertegun sejenak sebelum menyadari. Nili sedang berbicara dengan master sekte mereka, Mu Yue. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan memanggilnya dengan cara yang intim saat dia melanjutkan, "Saya belum pernah mendengar tentang seni penyembunyian mantra iblis dari master sekte." Tidak mengherankan, itu salah satu teknik dari tanah leluhurnya. Salah satu dari 10 teknik rahasia, kata Nili. Jadi itu dari tanah leluhurnya. Feng Yu menyadari saat dia melanjutkan, tidak heran aku belum pernah mendengarnya dari master sekte. Mungkinkah tuan yang terhormat juga berasal dari tanah leluhurnya? Ini adalah rahasia. Nili cepat menunjukkan gerakan untuk menghentikan Feng Yu dari terus berbicara. Ya, Feng Yu mengerti. Feng Yu segera menindaklanjuti saat pesona di matanya mulai memudar. Nili pertama kali menampilkan penampilan terbangun saat dia melirik Feng Yu. Penatua Feng Yu, aku memerintahkanmu untuk segera kembali ke sekte Dewa Iblis dan melindunginya sampai master sekte kita keluar dari pengasingannya. Karena master sekte saat ini dalam pengasingan, kita harus waspada terhadap serangan mendadak. Ya, Yang Mulia. Feng Yu segera setuju. Serahkan 6 sekte utama kepadaku. Gitu master sekte keluar dari pengasingannya, kami akan meluncurkan serangan kami untuk menghancurkan mereka. Nili berbicara dengan suara berat. Ya, tepat ketika Feng Yu hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan langkahnya. Kebetulan bertemu dengan Yang Mulia hari ini. Jika salah satu dari sekte Dewa Setan kita tidak mengenali Tuan yang terhormat, itu akan menjadi buruk jika mereka secara tidak sengaja melukai Tuan yang terhormat. Feng Yu memiliki sebuah plakat di sini, Yang Mulia simpan dengan baik. Dengan plakat ini, tidak ada seorang pun di sekte Dewa Iblis kita yang akan menyakiti Yang Mulia. Sebuah plakat emas muncul di tangan Feng Yu dengan sebuah gerakan. Ada 3 kata-kata kuno, sekte Dewa Setan, di atasnya. Itu juga ditutupi dengan rune. Dia dengan hormat mengangkatnya dan menyerahkannya kepada Nili. Identitas saya adalah rahasia, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nili menunjukkan ekspresi yang sulit. Yang terhormat hanya harus menjaga ini dengan baik, dalam persiapan untuk hal yang tak terduga. Feng Yu memandang Nili saat dia dengan tulus berkata, saya meminta Yang Mulia untuk menyimpan ini di tangan Anda. Karena itu masalahnya, Nili ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, kalau gitu, aku akan menerimanya. Saya tidak akan keluar untuk melihat sisanya, lebih baik jika lebih sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Feng Yu mengangguk. Kembalilah, aku harus kembali ke sekte catatan surgawi. Nili menatap Feng Yu saat dia berbicara. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan Feng Yu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dengan teriakan dan menghilang. Melihat arah yang Nili masuki, Feng Yu ragu-ragu sejenak, sebelum kembali. Sulong dan Suhu menunggu lama, melihat saat penatua Feng Yu kembali, mereka segera menghampirinya. Sulong, Suhu, sebarkan perintahku. Semua murid dari sekte Dewa Iblisku harus mundur dan kembali ke sekte Dewa Iblis bersama-sama. Penatua Feng Yu berbicara dengan suara serius. Penatua Feng Yu, kita tidak bisa melakukan ini. Kami masih belum menyelidiki alasan mengapa para ahli dari sekte catatan surgawi tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana kita bisa kembali seperti ini? Sulong segera berbicara. Ya, bagaimana kita bisa melepaskan para pelacur dari sekte catatan surgawi itu? Suhu sedikit tidak senang. Apakah kalian berdua akan mengabaikan perintahku?
Feng Yu mengerutkan alisnya saat dia mendengus. Kami tidak berani. Kami dua bersaudara akan mengikuti perintah Penatua Feng Yu. Sulong segera menjawab sambil memberi isyarat mata ke Suhu. Karena Penatua Feng Yu telah berbicara, kita akan membuat saudara-saudara kita mundur. Suhu sedikit sedih saat dia menjawab. Sulong sedikit terperangah. Permintaan mendadak Feng Yu untuk mundur mungkin ada hubungannya dengan Nili sebelumnya. Dia tidak tahu percakapan antara Nili dan Feng Yu, tapi Feng Yu adalah salah satu pembantu terpercaya Master Sekte, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Garis-garis cahaya terdengar dari pegunungan Sekte Catatan Surgawi. Saat mereka berubah menjadi sinar cahaya, mereka dengan cepat pergi. Pada saat ini, Nili sedang berdiri di puncak pohon sambil melihat dengan senyum tipis yang keluar dari sudut mulutnya. Dengan kekuatan partai Feng Yu, tidak mudah bagi mereka untuk menghancurkan Sekte Catatan Surgawi. Bagaimanapun, Sekte Catatan Surgawi memiliki sejarah dan fondasi yang panjang, tapi masih mungkin bagi mereka untuk melukai Sekte Catatan Surgawi dengan parah. Jika Sekte Catatan Surgawi telah mengalami pertempuran besar, pasti akan ada cedera yang signifikan pada kekuatan mereka, yang bukan hal yang baik. Bagaimanapun, 6 sekte benar adalah belalang yang diikat menjadi satu. Tipuan yang dilakukan Nili sebelumnya hanyalah taktik untuk mengulur waktu bagi 6 sekte utama dengan membuat pesta Feng Yu pergi. Lagi pula, dengan kekuatan obat dari elikir suci, 6 sekte utama pasti akan mengalami pertumbuhan kekuatan yang besar dalam 6 bulan ke depan. Pada saat itu pasti akan lebih dari cukup bagi mereka untuk berurusan dengan sekte Dewa Iblis. Aku ingin tahu, reaksi apa yang akan dimiliki wanita itu ketika dia keluar dari pengasingan dan Feng Yu memberitahunya apa yang telah aku katakan padanya sebelumnya. Nili tidak bisa membantu berpikir dalam hati. Bagaimanapun, menjijikan wanita sombong itu adalah hal yang menyenangkan baginya. Bagaimanapun, dia adalah saingannya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu berapa lama pengasingan Mu Yue akan berlangsung kali ini, tapi dia berharap itu akan berlangsung selama setengah tahun lagi. Itu normal bagi seorang ahli seperti Mu Yue untuk menjalani pengasingan selama 3 hingga 5 tahun. Dia berharap waktunya bisa diseret keluar. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk berurusan dengan wanita itu, Mu Yue, dengan kekuatan mereka saat ini. Itu sakit kepala. Aula utama dari Sekte Catatan Surgawi masih tersapu dalam pertempuran yang intens dan kacau karena para murid dari Sekte Catatan Surgawi berada di jalan buntu dengan para ahli dari Sekte Dewa Setan. Sudah ada beberapa ratus mayat tergeletak di lantai saat bau darah menyebar di aula. Di tengah aula, ada bayangan-bayangan yang cepat sampai-sampai tidak bisa dilihat. Jaga aula jiwa, kita tidak bisa membiarkan Sekte Dewa Iblis mengambil setengah langkah ke aula jiwa. Nangong Xianyin mengeluarkan raungan marah. Ya, Master Sekte. Sekelompok gadis Sekte Catatan Surgawi berteriak dengan suara yang indah secara berurutan. Xiao Ning, dan Ye Ziyun menjaga pintu masuk Soul Hall. Kekuatan mereka saat ini sangat menakjubkan dan bisa membantai ahli Sekte Dewa Iblis yang datang ke sini. Meskipun penghalang di antara mereka berdua belum dihilangkan, mereka memiliki hubungan dalam kerja sama mereka dalam momen hidup dan mati dari Sekte Catatan Surgawi ini. Petir dan es menjaga mereka berdua di tengah. Dengan keras, Nangong Xianyin mengirim beberapa ahli dari Sekte Dewa Iblis terbang menjauh saat jejak darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Wajahnya pucat dan tampak di ambang kehancuran. Tepat ketika para ahli dari Sekte Dewa Iblis hendak melanjutkan serangan mereka ke Nangong Xianyin, sebuah "wus" terdengar dari jauh. Itu adalah bola cahaya cemerlang yang terbang ke cakrawala, berubah menjadi kembang api yang mempesona saat menari dengan megah. Cahaya cemerlang itu menyinari keseluruhan Sekte Catatan Surgawi. Para ahli dari Sekte Dewa Iblis ragu-ragu sebentar, sebelum berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Kelompok ahli Sekte Catatan Surgawi ingin mengejar mereka tapi dihentikan oleh suara Nangong Xianyin. Jangan mengejar mereka, Nangong Xianyin berkata, tampak sedikit tidak berdaya. Ketika murid-murid di sekitar Sekte Catatan Surgawi melihatnya, mereka berkumpul ke arahnya. Sekte Guru, bagaimana kabarmu? Master Sekte, apakah kamu baik-baik saja? Kelompok murid Sekte Catatan Surgawi bertanya dengan prihatin.
Saya baik-baik saja. Nangong Xianyin menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, aku tidak pernah menyangka kekuatan Sekte Dewa Iblis gitu kuat. Jika mereka tidak mundur, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Kelompok ahli Sekte Catatan Surgawi saling bertukar pandang, tampak sangat khawatir. Sekte Dewa Iblis selalu menjadi musuh lama dari 6 sekte yang benar. Sekarang kekuatan Sekte Dewa Iblis gitu kuat dan Sekte Catatan Surgawi menjadi yang terlemah di antara 6 sekte, akan mudah bagi mereka untuk dimangsa oleh Sekte Dewa Iblis. Selama ini, meski sesekali terjadi gesekan antara Sekte Dewa Iblis dan Sekte Catatan Surgawi, ini adalah pertama kalinya mereka meluncurkan serangan ganas seperti itu. Ketika pertempuran dimulai, Sekte Catatan Surgawi tidak cukup waspada. Mereka baru menyadarinya setelah itu, dan Sekte Dewa Iblis telah mengirim 10 ahli realem martial ancestor yang bertujuan ke Soul Hall. Niat para ahli Sekte Dewa Iblis itu membuat mereka merinding. Menghadapi para ahli leluhurnya bela diri itu, Nangong Xianyin bahkan menderita luka parah. Sekte Dewa Iblis baru saja mundur sementara. Jika mereka datang lagi, Sekte Catatan Surgawi mungkin tidak dapat menahannya. Meskipun mendapatkan elikir suci yang secara signifikan memperkuat Sekte Catatan Surgawi, mereka masih terlalu kurang dibandingkan dengan Sekte Dewa Iblis. Belum lagi bahwa Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis tidak datang sendiri. Jika Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis akan datang, Sekte Catatan Surgawi mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan hari ini. Kalian pergi lihat kondisi para sesepuh. Nangong Xianyin bertanya. Beberapa sesepuh dari Sekte Catatan Surgawi bertarung dengan para ahli dari Sekte Dewa Iblis di lokasi lain. Sesaat kemudian, dengan santai Nili berjalan ke aula. Nili. Setelah melihat Nili, Xiao Ning memanggil dengan kejutan yang menyenangkan. Dia khawatir tentang keselamatan Nili dan, setelah melihat kepulangannya, batu besar di hatinya secara alami ditempatkan. Ye Ziyun melirik Nili saat dia berjalan ke sisinya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Orang baik tidak berumur panjang, momok dibiarkan selama 1 milenium. Jika seseorang seperti saya tidak hidup sampai 10.000 tahun, bagaimana saya bisa mencapai titik impas? Kata Nili sambil tertawa. Xiao Ning tidak bisa menahan tawa. Setiap kali dia melihat Nili bertingkah tidak pantas, dia merasa itu agak lucu. Tidak pernah sedikit pun yang tepat. Ye Ziyun tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri saat suasana hatinya menjadi jauh lebih senang. Master Sekte Ni, melihat kedatangan Nili, Nangong Xianyin dengan ringan menangkupkan tangannya ke arah Nili. Sekte Master Nangong, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Kata Nili dengan suara yang agak terkejut. Pada saat ini, wajah Nangong Xianyin pucat. Dia seharusnya menderita luka berat. Saya terluka oleh beberapa ahli dari Sekte Dewa Setan sebelumnya. Nangong Xianyin tersenyum pahit, tapi bukan apa-apa. Pakar dari Sekte Dewa Iblis. Sebelumnya, musuh-musuh yang dihadapi Master Sekte Nangong seharusnya hanya merupakan ujung dari Sekte Dewa Iblis. Saya bertemu Penatua Feng Yu dari Sekte Dewa Setan sebelumnya. Untungnya, tidak ada pertempuran yang terjadi antara dia dan aku. Jika Penatua Feng Yu bertindak juga, saya khawatir Sekte Catatan Surgawi. Nili tampak bersukacita dalam bencana orang lain. Ye Ziyun dengan cepat menarik sudut pakaian Nili karena kata-katanya terlalu tidak sopan kepada Nangong Xianyin. Murid-murid di sekitar Sekte Catatan Surgawi semuanya tampak tidak senang karena kata-kata Nili telah menusuk bagian yang sakit di hati mereka. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Xianyin tersenyum pahit, tapi aku tidak tahu mengapa Sekte Dewa Iblis tiba-tiba berhenti. Sekte Dewa Iblis hanya sementara ditakuti. Mereka menerima perintah Feng Yu, jadi mereka secara alami mundur. Nili samar-samar tersenyum. Jadi Master Sekte Ni yang membantu kami, Nangong Xianyin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak ada habisnya di sini. Nanging Xianyin menangkupkan tangannya ke arah Nili. Sebelumnya, para ahli dari Sekte Dewa Iblis akan mencapai tujuan mereka, tapi tiba-tiba menerima perintah untuk mundur. Seharusnya karena apa yang Nili katakan sebelumnya, itu adalah jasa berjasa Nili.
Meskipun kata-kata Nili sedikit tidak enak untuk didengar, sebagai master sekte dan fakta bahwa Nili menyelamatkan sekte catatan surgawi, dia setidaknya memiliki cukup wawasan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Apa yang direncanakan master sekte Nangong selanjutnya? Nili menatap Nangong Xianyin sambil melanjutkan, jika sekte Dewa Iblis kembali, aku khawatir sekte catatan surgawi. Jika Sekte Dewa Iblis mengirim seseorang lagi, Sekte Catatan Surgawi saya akan bertarung dengan nyawa kita di telepon, bahkan jika kita binasa bersama. Nangong Xianyin dengan benar berkata, aku, Nangong Xianyin akan ada bersama dengan Sekte. Ada bersama dengan Sekte. Kelompok murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi berbicara berturut-turut juga. Keberanian setiap orang dari Sekte Catatan Surgawi patut dipuji. Saya memiliki ide yang dapat menyelesaikan situasi putus asa dari Sekte Catatan Surgawi. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Nangong. Nili tampaknya memiliki sedikit kesulitan saat dia berbicara. Master Sekte Ni, tolong beritahu. Nangong Xianyin berhenti saat dia bertanya. Dia tidak tahu apa ide licik lainnya yang Nili miliki, tapi pada saat seperti ini ketika Sekte Catatan Surgawi menghadapi bahaya besar seperti itu, dia bisa menanggung pengorbanan apapun untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, bahkan jika Nili berbicara tuntutannya. Sebenarnya sederhana, sekarang Sekte Bulu Ilahi saya kuat dengan ahli alam leluhurnya bela diri yang tak terhitung banyaknya, saya akan meminta seseorang mengirim pesan kembali agar Sekte Bulu Ilahi mengirim beberapa ahli untuk ditempatkan di Sekte Catatan Surgawi. Dengan cara ini, keamanan Sekte Catatan Surgawi pasti dapat dijamin, kata Nili. Hanya itu, Nangong Xianyin tertegun sebentar, karena dia awalnya berpikir bahwa Nili akan memiliki tuntutan yang berlebihan. Hanya itu, Nili mengangguk sambil berkata dengan sedikit senyum. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.